Baik, salam sehat untuk semuanya. Kita kembali lagi bertemu di pertemuan ketujuh hari ini. Tentunya sekarang kita akan menyambung kembali yang sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita melakukan ujian praktek MIT. Hari ini kita akan masuk ke materi fungsi if. Jadi apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kamu dapat mengerti teori dasar dari fungsi if. Sekilas kita bahas. Fungsi if. Fungsi if ini apa? Fungsi if ini merupakan salah satu fungsi yang memungkinkan kamu untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Jadi dia bisa berupa nilai, dia bisa berupa teks, bisa berupa angka atau number, bisa berupa teks atau tulisan. Ya. Jadi kalau kita lihat ke sintaksnya, dia ada if, logical testnya, value if true, value if false. Gimana sih? Nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Nah, oleh karena itu, pernyataan if dapat memiliki dua buah hasil. Jadi sesuai dengan namanya ada value if true, value if false. Jadi hasil pertama jika perbandingan Anda benar. Jadi kalau logikanya benar, maka perbandingan value if true ini dimunculkan. Kalau perbandingan kita salah, maka hasil false-nya yang muncul, value if false-nya. Oke, sampai di sini mungkin sudah sedikit connect ya. Tapi ini akan kita jelaskan lebih lanjut lagi. Tentunya sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya mengenai fungsi if, kamu harus bisa dulu membedakan apa sih number, apa sih teks. Jadi kamu lihat di sebelah kiri ada yang namanya number. Number itu contoh 90, 88, 25.000, 300.000 ini number, ini angka semua. Ataupun nanti ada nomor HP dan lain-lain, nomor telepon itu kan number. Maka tuliskanlah di bagian number. Maka kita anggap itu number. Ingat ya, number, angka number. Oke. Nah, bagaimana dengan teks? Teks itu adalah contoh tulisan, lulus, tidak lulus, remedial, tidak remedial. Dan teks itu selalu ada petik duanya. Ya. Nah, jadi di sini kamu harus biasakan kalau teks itu ada petik duanya. Petik dua buka, petik dua tutup. Ya, petik dua buka, petik dua tutup. Oke, jadi sampai di sini kamu harus bisa dulu bedain antara number sama teks. Oke. Jangan nanti setanya 90 itu apa? Kamu bilang teks. Itu udah jelas salah, kamu artinya nggak ngerti dari awal. Jadi harus tahu dulu. Nah, misalnya ada 70. 70 apa? Number. Misalnya ada aku bisa berenang. Aku bisa berenang itu apa? Number. Tidak, itu adalah teks. Ya, jadi kamu harus bisa bedain. Sampai di sini kita sambung kembali. Nah, jadi ada fungsi if dan contohnya. Nah, contohnya if logical test, value if true, value if false. Nah, sebelum kita ke langsung contoh soal, kita contohkan ke kondisi dulu. Misalnya, ini kan artinya if ini jika. Logical test ini adalah logikanya apa? Value if true-nya, kalau logikanya benar apa yang mau dimunculkan? Apa nilainya? Atau apa nilai yang didapat? Kalau logikanya salah, apa nilai yang didapat kalau salah? Kan gitu. Misal, jika if ya, logical testnya kita pakai hari ini hujan, value if true. Kalau beneran hujan, kalau logikanya benar-benar hujan ngapain? Pakai payung atau bawa payung. Nah, kalau tidak benar-benar terjadi, logika kita tidak terjadi, maka tidak usah pakai payung. Gitu logikanya. Jadi fungsi ini cuma logika. Ya, logikanya apa? Kalau beneran terjadi gimana? Kalau tidak beneran terjadi bagaimana? Contoh lain. Jika nilai TIK ujian semester kamu di bawah 50, jadi kalau beneran di bawah 50 kayak mana? Ya bener remedial. Jadi kalau beneran di bawah 50 remedial. Kalau logikanya gak bener, nilai kamu 100 berarti gak di bawah 50. Ya berarti tidak remedial. Nah, jadi kita di sini kalau benar sesuai logika, ini yang muncul. Nilai ini yang muncul. Kalau tidak sesuai dengan logika yang kita tulis, nilai ini yang muncul. Oke, sampai di sana benar jelas ya. Kita langsung ke contoh. Nah, di sini ada paket 1, paket 2. Ya, paket 1, 2, 1, 1, 2. Artinya ada dua macam paket di sini. Ya, contoh paket makanan ya. Paket makanan kan ada paket
combo 1, combo 2. Nah, di sini kita tes paket 1 dan 2 aja dulu. Ya, yang gampang dulu, yang simple. Jadi sama dengan if. Nah, di sini punya kebetulan dia pakai titik koma. Jadi gak apa-apa. Ya, sama dengan if. Nah, B3. Kalau B3-nya sama dengan 1. Nah, logikanya gini. Kalau B3 sama dengan 1, benar logikanya. Maka gimana? Nah, di sini saya punya logika gini. Paket 1 itu 10.000, paket 2 itu 15.000. Maka 10.000. Oke ya, benar ya. 10.000 40 ya. Koma. Kalau jadi di sini kelihatan ya. Kalau B3-nya 1 benar, kalau benar sesuai logika 10.000. Kalau tidak sesuai logikanya, ternyata B3-nya ini bukan 1, 2. Maka 15.000. Tutup kurung, enter. Nah, maka paket 1 10.000. Kamu lihat, paket 2 15.000, paket 1 10.000, paket 1 10.000, paket 2 15.000. Kalau ini angkanya kita ubah gimana? Ubah 2. Nah, otomatis di sini menjadi 15.000. Jadi dia sesuaikan. Jadi dia sudah ada logika nih. Nah, logikanya gini. Oke? Sampai di sini cukup jelas? Oke. Seharap jelas karena di sini saya sudah berusaha menjelaskan dengan simple. Apalagi ini masih mengenai number semua. Ya. Jadi jika di sini jika B3 sama dengan 1, logikanya kalau B3 beneran 1, kalau benar apa? 10.000. Kalau bukan 1, 15.000. Selesai. Nah, kesimpulan yang bisa diambil adalah fungsi if itu kamu harus bisa dulu membedakan antara number dengan teks. Ya, tadi yang kita contohkan itu number. Ya, teks itu nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya setelah kamu beneran mengerti mengenai yang number. Jadi tadi masih secontohkan yang number. Nah, semoga dengan kamu sudah bisa membedakan number dan teksnya, hari ini kamu sudah mengerti dasar dari if mengenai output number. Selanjutnya adalah tugas, kerjakan di buku latihan, foto, dan upload ke Google Form. Google Formnya linknya sudah saya kasih di Discord. Yang pertama, apa yang dimaksud fungsi if? Yang kedua, tuliskan sintaks fungsi if. Yang ketiga, tuliskan 2 hasil yang dimiliki if. Di mana ini, Ini jawabannya semua ada di video di bagian awal-awal. Ya, kamu lihat sendiri kembali, tulis, dan kumpulkan. Jangan lupa, ingat. Ini bukan kamu cari di Google. Ini bukan kamu cari di Google. Ini bukan kamu cari di Google. Kamu cari di Google. Emotional damage. Tidak di Google. Tolong, di dalam video sudah ada peringatan buat kamu yang suka cari di Google tanpa memperhatikan videonya lebih lanjut. Oke? Harap begitu saja ya. Pelajari kembali, minggu depan kita akan melakukan prakteknya mengenai if number. See you.